Lo pernah ngerasa hidup lo kayak jatuh ke jurang paling gelap terus nggak ada yang bantuin narik lo naik? Tenang, lo nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang lagi ngadepin fase terpuruk. Ditinggal pasangan, kehilangan kerjaan, bangkrut, dikhianatin, dihina, dicengin, dianggap gagal. Kayak hidup tuh lagi ngisengin lo, terus semua energi semesta kompak bilang, yuk, jatuhin dia bareng-bareng. Tapi tunggu dulu. Ini bukan akhir cerita. Ini bukan bab terakhir dari hidup lo. Justru, ini baru awal dari kebangkitan yang nggak bakal orang lain duga. Karena gini ya, setiap kehancuran yang lo alami sebenarnya cuma kode keras dari semesta bahwa versi lo yang lama udah expired dan lo butuh evolusi. Jangan lupa subscribe dulu, biar semesta juga ngasih lo notifikasi pas pencerahan spiritual mampir. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu hal yang penting banget, yang gue yakin banyak dari lo butuh. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan? Dan bukan cuma bangkit, tapi balik ke puncak. Lo tahu kan? Puncak itu bukan tempat, tapi frekuensi. Dan untuk bisa balik ke sana, lo harus ngerti caranya sinkron sama hukum-hukum yang diam-diam mengatur semesta ini. Kata leluhur Jawa, urip kuwi mung mampir ngombe, tapi nek ra ngerti aliran banyune, yo bisa keselek. Artinya hidup itu cuman mampir buat minum, tapi kalau lo nggak ngerti arah aliran airnya, lo bisa kelelep. Makanya, hari ini kita bakal bedah tuntas. Kenapa lo bisa sampai di titik jatuh kayak sekarang? Hukum semesta mana aja yang lo langgar tanpa sadar? Dan gimana caranya lo bisa naik lagi? Bukan cuma dari nol, tapi dari minus, bukan cuma teori. Gue bakal bawa wejangan dari leluhur, sains modern, sampai petuah dari tokoh-tokoh paling sakti yang pernah jalan di bumi. Dan percaya deh, di akhir video nanti, lo bakal ngelihat keterpurukan lo dari sudut pandang yang beda banget. Bukan lagi kutukan, tapi undangan buat jadi versi lo yang paling edan dan powerful. Nih, gue kasih wejangan emas buat lo sekalian, yang bisa lo tulis gede-gede di dinding kamar. Semesta nggak pernah jatuhin lo. Lo cuma dikasih kesempatan buat reset sistem. Jadi siapin diri lo, karena perjalanan ini bukan cuma soal motivasi. Ini tentang membuka mata batin lo terhadap hukum semesta yang udah dari dulu bekerja, tapi lo cuekin. Lo pernah dengar cerita Phoenix, burung legendaris yang mati terbakar oleh apinya sendiri. Tapi anehnya, bukannya lenyap, dia malah lahir kembali. Lebih kuat, lebih megah, dan makin gak bisa dihancurin. Nah, banyak yang nggak sadar sebenarnya semua manusia itu punya kode energi Phoenix di dalam dirinya. Cuma sayangnya kebanyakan dari kita nggak ngerti cara bacanya. Dulu banget, zaman para leluhur Nusantara, nenek moyang kita percaya kalau keterpurukan bukan kutukan, tapi bagian dari siklus. Dalam tradisi Jawa, dikenal konsep sangkan paraning. Dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Leluhur percaya kehancuran itu wajib dilewati sebelum seseorang bisa ing sejati ning urip, menemukan jati dirinya yang sejati. Dalam filosofi Cina ada yin dan yang. Yin itu kegelapan, keterpurukan, rasa sakit. Tapi tanpa yin, lu nggak akan pernah tahu rasanya yang terang, kejayaan, puncak. Dua-duanya satu paket, bro. Lu nggak bisa cuma ambil cahaya, tapi tolak gelapnya. Itu kayak lu minta minum kopi, tapi nggak mau pahitnya. Lah, terus lu mau minum air putih apa kopi susu? Lanjut ke ranah spiritual. Dalam Al-Quran ada satu ayat pamungkas yang sering banget jadi pembuka perubahan besar. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim Ayat 7. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal bersyukur pas dapat duit. Bersyukur itu frekuensi. Ketika lo bisa bersyukur, bahkan pas lo lagi ditendang nasib, semesta mulai ngatur ulang jalur rezeki lo. Gue kasih 5 hukum paling krusial yang banyak orang langgar tanpa sadar pas mereka lagi jatuh. 1. Hukum keterikatan. Semakin lo terikat sama hasil, semakin jauh hasil itu dari lo. Ini kayak ngejar kupu-kupu sambil lo bawa jaring.
makin dikejar makin kabur. Tapi pas lo tenang, diem, duduk, kupu-kupunya malah datang sendiri. 2. Hukum. Getaran realitas lo hari ini adalah cerminan dari frekuensi lo kemarin. Kalau lo terus ngeluh, ngedumel, mikir negatif, ya hidup lo bakal jadi refleksi dari itu semua. Bukan karena semesta jahat, tapi karena semesta kerja kayak cermin, bukan pelindung. 3. Hukum kekosongan lo nggak bisa ngisi gelas yang udah penuh. Kadang, keterpurukan itu bukan bencana, tapi cara semesta ngosongin hidup lo, biar bisa diisi ulang. Makanya jangan heran kalau banyak orang sukses justru pernah kehilangan segalanya dulu. 4. Hukum arah. Fokus apa yang lo fokusin, itu yang membesar. Kalau lo fokus ke kegagalan, ke mantan yang nyakitin, ke kerjaan yang hilang, ya lo bakal narik energi negatif terus. Ganti channelnya bro, benerin fokus lo. 5. Hukum afirmasi. Terbalik banyak orang bilang, gua nggak mau gagal, gua nggak mau miskin. Padahal alam bawah sadar lo nggak ngerti kata enggak. Yang ditangkap, gua gagal, gua miskin. Makanya banyak orang yang hidupnya jadi sabotase diri sendiri. Karena doa dan pikirannya salah frekuensi. Dan lo tahu nggak, filsuf besar kayak Marcus Aurelius juga pernah ngomong, kehidupan manusia bergantung pada kualitas pikirannya. Segala yang lo pikirin akan jadi masa depan lo. Makanya, orang-orang yang bisa naik ke puncak setelah jatuh, bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka lebih selaras. Mereka ngerti mainnya semesta. Dan bahkan dalam ilmu fisika kuantum, konsep ini dibuktikan lewat observer effect. Realitas berubah tergantung siapa yang ngamatin. Itu berarti, persepsi lo bisa ngubah kenyataan. Kalau lo lihat diri lo sebagai orang gagal, hidup lo bakal nyesuain. Tapi kalau lo mulai lihat diri lo sebagai tuan atas realitas lo sendiri, semesta juga bakal ikut nurut. Leluhur Nusantara percaya, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Jangan gampang kaget, jangan gampang kagum, dan jangan sombong. Karena yang lo anggap keterpurukan hari ini bisa jadi anugerah kalau lo punya mata batin yang tajam. Nih, gue kasih wejangan emas lagi dari channel kita. Kehancuran lo hari ini bukan pertanda lo habis, tapi kode bahwa semesta lagi bikin lo versi premiumnya. Sekarang saatnya lo riset. Tapi sebelum kita bahas teknik dan strateginya, gue bakal bongkar lebih dalam soal gimana hukum-hukum ini bisa lo manfaatin secara nyata. Oke, jadi gini. Lo tahu kenapa banyak orang gak pernah bisa balik lagi setelah jatuh? Karena mereka sibuk ngelawan arus. Padahal seharusnya lo belajar ngikutin irama semesta. Gue bakal bantu lo bedah satu-satu biar lo bisa ngerti secara mendalam. Kita mulai dari konsep keterpurukan itu sendiri. Banyak orang nganggap keterpurukan itu kayak kutukan. Tapi menurut ajaran leluhur Jawa, justru keterpurukan itu pintu buat masuk ke fase tirakat batin. Saat lo kehilangan segalanya, lo dipaksa buat balik ke nol. Dan nol itu bukan angka sial bro. Nol itu posisi netral. Posisi paling deket sama energi ilahi. Di fase itu semua topeng lo dicopot. Lo nggak bisa lagi pura-pura kuat. Nggak bisa lagi ngeles atau nyari kambing hitam. Lo cuma bisa duduk, ngadep ke dalam, dan lihat siapa lo sebenarnya. Leluhur percaya, orang yang bisa tahan di titik nol itu kayak biji yang ditanam di tanah paling gelap. Tinggal nunggu waktu aja. Dia pasti tumbuh. Nah sekarang kita kaitin dengan hukum semesta yang udah gue sebut tadi. Gue mau kupas lebih dalam pakai analogi biar lu makin ngeh. 1. Hukum keterikatan. Bayangin lu lagi naik perahu. Lu ngeliat pulau impian di depan. Tapi lu masih megang tambang yang ngiket lu ke dermaga. Selama lu belum ngelepas tambang itu, perahu lu gak akan bisa jalan. Keterikatan itu kayak tambang. Lu terikat sama mantan, sama kegagalan masa lalu, sama gengsi lo, sama validasi orang. Itu semua bikin lo stuck. Cara bangkit lepasin, kadang lo nggak butuh solusi. Lo cuma butuh melepaskan resistensi. 2. Hukum getaran keterpurukan punya frekuensi. Dan sayangnya, itu frekuensi rendah. Kalau lo diem,
aja di sana, hidup lu bakal narik hal-hal dengan getaran yang sama. Masalah, drama, musibah, orang toksik. Cara keluar, naikin frekuensi lu. Gua nggak ngomongin lu harus langsung ceria lebay kayak presenter TV. Tapi mulai dari hal sederhana, bersyukur, meditasi, sholat khusyuk, dengerin musik yang bikin hati adem, kurangin nongkrong sama orang yang hobinya ngeluh. Frekuensi, itu kayak password wifi. Kalau lo masukin frekuensi yang salah, lo nggak bakal nyambung ke jaringan semesta. 3. Hukum kekosongan. Lo mau rezeki baru, tapi lo masih simpen luka lama. Lo pengen pasangan sehat, tapi masih stalking mantan yang ghosting. Lo pengen hidup baru, tapi kamar lo masih kayak gudang bekas kenangan. Kekosongan itu syarat utama buat ngisi ulang. Dalam tradisi Bali dikenal konsep nyepi, bukan libur nasional doang ya, tapi ritual kekosongan total. Mati listrik, mati suara, mati ego. Karena di dalam sepi, semesta mulai bisik-bisik. Dan bisikan semesta itu cuma bisa kedengeran waktu lo berhenti berisik. 4. Hukum arah. Fokus pernah naik motor terus lo lihat batu di jalan? Dan anehnya, lo malah nabrak batu itu? Itu karena fokus lo ke batu. Padahal, lo harusnya fokus ke jalan kosong di sampingnya. Begitu juga hidup. Fokus itu kayak GPS semesta. Kalau lo arahinnya ke trauma, semesta bakal bawa lo ke trauma berikutnya. Kalau lo arahinnya ke pertumbuhan, baru deh lo nyampe ke tempat baru. 5. Hukum afirmasi. Terbalik, lo harus mulai sadar. Setiap kata yang lo ucapin itu kayak mantra. Dan semesta nggak ngerti bercanda. Kalau lo bilang, gue malas hidup, semesta bakal jawab, oke, gue bantu lo bikin hidup makin gak bergairah. Ubah dialog batin lo, gak harus lebay. Cukup ganti, gue gagal jadi gue lagi belajar. Dan ini bukan omong kosong motivasi murahan ya. Ini prinsip neuroplasticity di otak lo sendiri. Otak itu kayak karet bro. Dia bakal ngikutin pola pikir yang lo ulang terus. Leluhur Sunda punya pepatah begini. Munteo bisa nguseup di walungan, diajar nguseup di balong. Ulah kabawa ku hanjakal, sabab hirup kudu terus nyorang. Kalau lo nggak bisa mancing di sungai, ya mancing di kolam. Jangan terus nyalahin nasib, hidup harus tetap jalan. Nih, gue kasih lagi wejangan khusus dari channel kita. Jangan salahin semesta kalau hidup lo pahit. Karena semesta cuman ngehidangin apa yang lo masak di pikiran. Oke bro, itu baru setengah dari penjelasan inti. Di bagian berikutnya kita bakal bongkar sisi lainnya. Gimana lo bisa bener-bener rebuild mindset, buka jalur vibrasi rezeki, dan ngaktifin blueprint sukses lo lewat strategi konkret. Oke, kita udah ngomongin soal hukum semesta yang ngatur dasar mainnya. Sekarang waktunya lo pegang kendali. Gua bakal bawa lo masuk ke level yang lebih konkret. Gimana lo bisa rewire otak lo sendiri dan bener-bener manifestasiin realitas yang lo mau. Kita mulai dari satu hal penting dulu. 1. Pola pikir sukses. Itu bukan bakat, tapi pilihan lo nggak lahir dengan mental pemenang. Tapi lo bisa ngelatihnya kayak lo ngelatih otot. Bedanya, ini bukan push up, ini push thoughts. Lo ganti pikiran negatif lo satu persatu kayak mindahin batu dari jalan. Capek? Iya. Tapi efeknya nggak main-main. Dalam budaya Sunda Wiwitan, ada ajaran tentang tata laku, yaitu cara hidup yang selaras antara niat, pikiran, dan tindakan. Kalau lo bilang pengen sukses tapi kelakuan lo kayak pemalas, itu namanya batin lo ngibul 2. Uang. Itu energi, bukan musuh. Nah, bagian ini yang sering disalahpahami. Apalagi lo yang pernah jatuh miskin, bangkrut, di ghosting rezeki. Akhirnya, lo benci uang. Padahal uang itu cuman alat. Dia netral. Lo yang ngasih makna, lo tahu nggak? Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 disebut, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Itu bukan cuma metafora kebaikan, itu kode vibrasi kelimpahan. Semesta mainnya pakai kelipatan. Tapi kelipatan itu nggak dikasih ke sembarang orang, cuman buat yang ngerti alurnya.
Jadi, lo bisa milih mau jadi magnet rezeki atau tetap jadi korban dari pola pikir kekurangan. 3. Rezeki bukan datang karena ngeluh, tapi karena selaras nih. Fakta keras tapi real. Lo nggak akan narik duit kalau vibrasi lo masih low budget, masih insecure, masih sering bilang, kayaknya nggak mampu, hidup ini keras, gini gue cuma orang biasa. Bro, bahkan semesta bakal nyerah bantuin lo kalau lo masih mikir gitu. Salah satu wejangan Bali kuno bilang, sira sane ngame tuangang asapunika sane ngame tuangang jagat. Artinya, yang lo keluarkan, itulah yang menggerakkan semesta. Kalau lo ngeluarin keluhan, ya semesta gerak bawa lo makin hancur. Tapi kalau lo mulai keluarin rasa syukur, meskipun lo lagi ngopi sachet di kosan rembesan air hujan, itu getaran lo naik. Dan saat getaran lo naik, peluang jadi ketemu, relasi jadi nyambung, rezeki jadi ngalir. Ulang afirmasi kayak, gue selaras dengan kelimpahan, gue menarik peluang luar biasa dengan mudah, gue pantas hidup sukses tanpa stres. Tiap lo ulang, itu jadi mantra. Mantra itu jadi vibrasi, vibrasi itu jadi pintu. Apa yang lo percaya, itulah yang akhirnya percaya balik sama lo. 5. Gunakan prinsip laku terus baru tahu. Banyak dari lo nunggu tahu semua jawaban dulu baru mau gerak. Padahal semesta mainnya terbalik. Lo gerak dulu, baru pintunya muncul. Lo mulai dulu, baru keajaibannya. Nyusul dat kayak kisah nyata si Dwi, anak kontrakan. Dulu kerja ngojek online. Tiap hari afirmasi sambil nganterin orderan. 3 tahun kemudian, dia punya bisnis tour spiritual sendiri. Dia bilang, gue gak pernah tahu gimana caranya. Gue cuman tahu, tiap hari gue gerak dan gak berhenti. Itu tuh yang disebut hukum ketekunan spiritual. Rezeki gak datang ke yang paling pinter, tapi ke yang paling sabar jalan meski gak tahu ujungnya. Semua cara ini gak bakal ngaruh kalau lo cuma nonton dan dengerin. Lo harus lakuin, mulai dari satu langkah kecil, mulai dari ngatur napas, nulis, rasa syukur. Berani bilang gue siap naik lagi. Lo turunnya udah cukup dalam. Sekarang waktunya lo gas naik tapi bukan sendirian. Bareng hukum semesta, bareng vibrasi rezeki, bareng lo yang baru. Pegang kepala lo yang kuat karena kita bakal lempar reality check. Lo udah tahu sekarang, jatuh itu bukan akhir, tapi proses rekalibrasi. Kayak panah, makin ditarik ke belakang, makin jauh dia bakal melesat. Selama lo hidup, selama itu juga hukum semesta tetap muter. Gak peduli seberapa parah lo jatuh. Selama lo sinkron sama hukum-hukum ini, rezeki, peluang, dan keajaiban itu udah nunggu lo di belokan berikutnya. Tadi kita udah bahas, gimana lo harus riset energi dulu sebelum naik ke puncak. Hukum resonansi, yang narik orang dan kejadian sesuai frekuensi lo. Hukum keberlimpahan yang ngajarin kita nyiram ladang sendiri. Visualisasi and afirmasi yang aktifin kode realitas dari dalam otak. Hukum ketekunan spiritual, gerak dulu, baru semesta ngasih jalannya. Semua ini saling nyambung. Dan semuanya balik lagi ke kesadaran lo. Mau lo berubah atau stuck di vibrasi rendah selamanya? Sekarang pertanyaannya, lo mau terus hidup kayak korban atau mulai hidup kayak creator? Lo bukan tumbal dari nasib, lo arsitek dari realitas lo sendiri. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka nggak sadar kalau mereka punya kuasa buat nyalain hukum semesta lewat tindakan kecil sehari-hari. Dan yang paling penting, jangan cuma mikir, ini buat sukses duniawi. Karena semua hukum ini tuh jalan balik lo ke keseimbangan spiritual juga. Makanya, ketika lo udah mulai jalan, jangan lupakan. Kalau lo ngejar dunia, dunia kabur. Tapi kalau lo kejar kesadaran, dunia malah ngejar lo. Pengen lo mikir, berapa banyak waktu yang udah lo buang cuma buat ngeluh. Bandingin hidup lo sama orang lain, atau nunggu validasi. Sekarang waktunya buat lo bilang, cukup. Mulai sekarang gue naik, pelan gak apa-apa. Yang penting konsisten, selaras, dan penuh kesadaran. Like video ini kalau lo ngerasa digebuk keras pakai kenyataan barusan. Share ke orang yang lo tahu lagi jatuh parah dan butuh tamparan semesta. Subscribe biar lo gak ketinggalan ilmu rahasia dari jagat raya dan para leluhur.
Ingat, hukum semesta selalu bekerja, mau lu sadari atau enggak, mau lu manfaatin atau cuman jadi korban. Yang sadar akan hukum semesta, jadi pemain. Yang enggak sadar, jadi pion. Wejangan leluhur Jawa dan terakhir. Ingat wejangan dari nenek moyang Nusantara yang sering kita lupain. Gusti ora sare, tapi sing lali iku kowe. Petuah leluhur yuk, sekarang lo pilih, mau terus tidur, atau bangun dan jadi yang ngatur hidup lo sendiri. Lo harus tahu satu hal yang gak bakal diajarin di sekolah. Gak bakal lo temuin di seminar motivasi murahan. Dan bahkan gak semua guru spiritual mau ngomongin ini. Karena yang gua bawa ini bukan cuma skrip, tapi peta kesadaran. Blueprint dari realitas apa yang lo tonton barusan itu bukan sekadar video, tapi sebuah kode. Kode untuk membuka kunci realitas lo yang selama ini tertutup debu luka, trauma, kegagalan, dan keputusasaan. Lo nggak cuma disuruh bangkit, lo dikasih cara buat naik kelas kesadaran. Lo nggak cuma ditampar sama kenyataan, tapi lo dikasih cermin biar lo bisa ngeliat siapa diri lo sebenarnya. Dan lo tuh bukan orang gagal. Lo tuh makhluk spiritual paling kompleks di semesta ini, yang dikasih otak, hati, energi, dan kehendak bebas buat ngatur ulang takdir lo sendiri. Yang masih terpuruk artinya belum sadar kalau dia punya daya.